Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar trending Persija tawari kontrak 2 tahun buat Tom Haye. Persija Jakarta kabarnya ingin mendatangkan pemain diaspora Tom Haye. Tak salah jika Persija meminati Tom Haye, apalagi sang pemain sudah berstatus tanpa klub. Sehingga wajar jika pemain keturunan Belanda ini dikaitkan dengan klub lain termasuk Persija. Seperti diketahui, sosok gelandang timnas Indonesia ini telah resmi meninggalkan klubnya Almere City setelah timnya terdegradasi. Haye gabung Almere musim lalu, pasca meninggalkan FC Heerenveen. Sukses memainkan 30 pertandingan di semua kompetisi, ia berkontribusi memberikan 2 assist. Dirumorkan kalau Tom Haye disodorkan kontrak selama 2 musim untuk berseragam Persija Jakarta. Tom Haye sendiri setuju dengan hal itu. Namun kedatangannya akan menemui jalan sulit, sebab mendatangkan pemain diaspora ini harus melalui persetujuan federasi, yakni PSSI. Persija tikung Persisolo, Leo Guntara gabung. Nama Leo Guntara kabarnya lebih dekat untuk berseragam skuad Macan Kemayoran, julukan Persija. Dengan keadaan ini tentu memupus harapan Persisolo yang turut dikaitkan dengan Leo Guntara, karena lebih berpeluang gabung Persija. Jika Leo Guntara gabung Persija, maka ia termasuk salah satu gerbong lokal yang akan digaet pelatih baru Macan Kemayoran, Mauricio Souza. Di musim ini, dia telah mengucapkan salam perpisahan, tak akan lagi berseragam Oranje Borneo FC. Leo Guntara bersama Borneo FC mengabdi selama 3 musim, mulai musim 2021-2022. Ia mengemas 139 laga atau 10.026 menit bermain bagi Borneo FC di semua kompetisi. Leo Guntara juga berhasil mengemas 2 gol dan 7 assist, catatan yang sangat apik untuk bek sayap. Terbaru, kabar terkait Leo Guntara lebih condong gabung Persija. Sebelumnya, Leo juga diminati Persisolo hingga Persib Bandung. Bali United dekati bek PSIS João Ferrari. Bek PSIS asal Brazil, João Ferrari, berusia 27 tahun dikabarkan bakal tetap bermain di Liga 1 untuk musim 2025-2026. Ia dikaitkan dengan Bali United. João Ferrari musim ini bermain bersama PSIS, namun terdegradasi ke Liga 2 setelah menjadi tim di dasar klasemen BRI Liga 1 musim ini. João Ferrari adalah pemain bertahan yang memiliki postur tinggi dan kerap memenangkan duel-duel udara. Harganya tak terlalu mahal buat Bali United, ia cuma dibanderol seharga 2,17 miliar rupiah. Dan musim ini bermain penuh 34 pertandingan, mencetak 2 gol plus 1 assist. Hanya mendapatkan 3 kartu kuning, catatan yang sangat apik untuk pemain bertahan. Bali United lepas Taufik dan Lutfi Kamal. Setelah resmi melepas 3 pemain asingnya, Matsuru Maroka, Adilson Maringa hingga Elias Dolah, pasca berakhirnya Liga 1 musim 2024-2025, Bali United juga mengumumkan perpisahan dengan 2 pemain lokal, yakni Taufik Hidayat dan juga Lutfi Kamal. Taufik Hidayat yang didatangkan pada 2023 silam memang cukup kesulitan mendapatkan menit bermain. Musim lalu dia hanya tampil selama 1 pertandingan sebagai pemain pengganti. CEO Bali United Yabes Tanuri menyampaikan terima kasih atas dedikasi ex pemain timnas Indonesia di kelompok usia muda itu selama menjadi bagian Serdadu Tridatu. Sementara Lutfi Kamal yang berposisi sebagai gelandang bertahan bergabung dengan tim pada putaran kedua musim 2023-2024 lalu. Dan jelang memasuki kompetisi musim depan, dia dan pihak klub sama-sama sepakat untuk tidak lagi melanjutkan kerjasama. Di Liga 1 musim lalu, gelandang 26 tahun itu tampil 18 pertandingan, namun dia hanya sekali tercatat sebagai starter. Alhasil, dia belum mampu menyumbang gol ataupun assist. Moussa Sidibe jadi rebutan Dewa United dan Persib Bandung. Salah satu kabar paling menarik perhatian adalah perpisahan Moussa Sidibe dengan Persis Solo. Winger asal Mali ini secara resmi mengumumkan kepergiannya dari Laskar Sambernyawa, memicu spekulasi kuat bahwa Persib Bandung akan menjadi pelabuhan selanjutnya. Namun Persib akan mendapatkan pesaing berat, yakni tim Sultan Dewa United. Perannya yang vital sebagai winger lincah dengan kemampuan mencetak gol dan memberikan umpan kunci membuatnya menjadi salah satu pemain asing paling menonjol di Liga 1.
Rumor kepindahan CDB ke Maung Bandung sebenarnya sudah mencuat sejak paruh musim Liga 1 2024-2025 yang lalu. Spekulasi ini semakin menguat mengingat Persib dikabarkan tengah mencari pengganti potensial untuk posisi winger, terutama jika Ciro Alves tidak diperpanjang kontraknya atau ada perubahan strategi tim. Persib Bandung harus gercep memberikan tawaran yang menarik jika tak ingin ditikung oleh Dewa United. Tinggalkan Persib, Nick Kuipers selangkah lagi ke Dewa United. Bek asal Belanda Nick Kuipers resmi pamit meninggalkan Persib Bandung seusai membuat timnya meraih gelar 2 kali beruntun. Ia mengaku Persib bukan hanya sekedar klub, tetapi rumah untuknya. Nick Kuipers memutuskan meninggalkan Persib Bandung setelah mereka bersama selama 6 tahun. Selama berseragam Persib, Nick Kuipers telah mencatatkan diri mencetak 7 gol dari 141 laga yang dilakoninya. Setelah lama ini membela Persib, Nick Kuipers memutuskan tak memperpanjang kontrak dan memilih untuk hengkang. Ia mengaku bahwa Persib akan selalu spesial untuknya, tak hanya di dalam lapangan saja, namun tim kebanggaan Boboto itu selalu berarti untuknya baik di luar lapangan juga. Ada kabar mengatakan Nick Kuipers selangkah lagi akan gabung klub Sultan Dewa United. Jatim memanas, Arema ditikung Perseba untuk Tokatins. Perseba Surabaya dan Arema FC dikenal dengan rivalitasnya yang sangat tinggi di Liga Indonesia. Pertandingan kedua tim kerap kali mengundang perhatian publik dan dinanti-nanti pecinta sepak bola tanah air. Selain di lapangan, rivalitas kedua kesebelasan tampaknya juga terjadi di bursa transfer al musim 2025-2026 mendatang. Sebab beredar kabar bahwa Arema FC dan Perseba mengincar pemain yang sama untuk musim depan. Pemain yang sama-sama diincar kedua tim tersebut adalah pilar PSS Sleman, Gustavo Tokatins. Tentu wajar jika Arema FC dan Persebaya tertarik mendatangkan Gustavo. Gustavo tampil cukup baik di Liga 1 meski performa PSS Sleman tak konsisten. Pemain dengan nilai pasar 4,78 miliar tersebut acap kali mencetak gol dan assist untuk PSS. Gustavo Tokatins memas 16 gol dan 5 assist dari 34 pertandingan bagi PSS Sleman di gelaran Liga 1. Namun ada catatan penting nih, tim yang dibela Gustavo Tokatins sebelumnya seperti Persikabo terdegradasi, PSS Sleman juga terdegradasi. Persebaya harus siapkan 5,6 miliar untuk Galih Freitas. Nama Galih Freitas sudah lebih dulu dikaitkan dengan Persebaya Surabaya sejak awal Mei 2025. Winger Timor Leste itu resmi mengumumkan perpisahannya dengan PSS Semarang pada 26 Mei melalui akun Instagram pribadinya. Kepergian Galih memicu rumor panas Persebaya tengah berada di posisi terdepan dalam perburuan tanda tangan sang winger. Kabar ini semakin kuat setelah Galih Freitas kepergok mengikuti akun Instagram super agen kenamaan yang dikenal akrab dengan manajemen Persebaya, Gabriel Budi. Kontrak Galih sendiri sebenarnya masih tersisa hingga 2026 bersama PSIS, membuat proses negosiasi tidak semudah yang dibayangkan. Jika Persebaya ingin memboyong Galih, ada beberapa opsi yang bisa ditempuh, mulai dari tebus kontrak lebih awal hingga mengajukan proposal pinjaman untuk musim mendatang. Namun, dengan degradasinya PSS Semarang bisa menjadi faktor pendorong Galih memutus kontraknya lebih cepat. Apalagi Galih sudah pamitan. Dan bermain di Liga 2 dinilai akan mempersulitnya tampil kembali bersama timnas Timor Leste. Matteo Gogijan pamit dari Persib Bandung. Matteo Gogijan resmi berpisah dengan Persib Bandung. Dia menyusul langkah Nick Kuipers dan sejumlah pemain asing lainnya yang memutuskan hengkang pada akhir musim ini. Ya, satu persatu para pemain asing Persib Bandung hengkang seiring berakhirnya kompetisi. Matteo Gogijan pun sudah ucapkan pesan perpisahan. Matteo Gogijan menyampaikan perpisahan untuk tidak lagi membela Persib Bandung musim depan dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Pesan menyentuh pun dituliskan. Gogijan akui masih merasa terkesan dan menikmati setiap momen setelah Persib Bandung berhasil menjuarai Liga 1. Hal itu dirasakannya baik saat meraih trofi hingga perayaan juara. Eliano Reinders gagal perkuat timnas netizen cap tak nasionalis. Eliano Reinders tak bisa membela timnas Indonesia dalam 2 laga mendatang karena urusan keluarga. Pemain berusia 24 tahun itu harus mengawal sang istri menjelang kelahiran anaknya.
Periode kelahiran anaknya diperkirakan akan terjadi saat timnas bermain di laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Skuad Garuda diketahui akan bersua dengan China 5 Juni dan juga Jepang 10 Juni. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert pun sudah memberi izin kepada Eliano. Juru taktik asal Belanda itu mengatakan keluarga adalah prioritas utama. Eliano pun berterima kasih atas pengertian dari tim kepelatihan skuad Garuda. Adik Chandani Reinders itu menegaskan akan memberi dukungan maksimal untuk timnas Indonesia. Namun netizen Indonesia nih kini membajiri kolom komentar Eliano Reinders. Banyak yang menilai pemain naturalisasi ini tidak nasionalis.